Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan kali ini temanya adalah fikih pranikah, yaitu fikih sebelum nikah. Jadi orang yang mau menikah ataupun sudah menikah ataupun mau menikahkan anak, maka mungkin perlu untuk menyaksikan kajian ini. Kenapa? Agar bertambah wawasannya bagaimana ajaran agama Islam yang diajarkan oleh para ulama, terutamanya dalam fikih mazhab Syafi'i tentang masalah pernikahan ini. Nah, sekarang kita bahas dulu artinya apa? Nikah itu artinya apa? Jadi nikah itu dalam syariat punya arti. Artinya secara syariat adalah aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdhi inkahin au tazwijin au tarjamati. Jadi nikah itu adalah satu akad yang akhirnya menjadikan bolehnya terjadi hubungan suami istri dengan lafadz inkah, ankah tuka, atau tazwid atau zawaj tuka, atau terjemah daripada itu semuanya. Jadi nikah itu bisa nyasah kalau ada lafaz nikah atau lafaz tazwij ataupun dari terjemahnya. Jadi nggak bisa misalkan akad nikah mau begini, kamu mau sama anak saya? Ya, saya mau. Nggak jadi akad nikah itu. Maka itu nggak sah. Kenapa kok nggak sah? Karena nggak ada lafaz inkah dan lafaz tazwij, begitu ya. Untuk teman-teman nanti yang mau nanya tapi sesuai tema, nanti bisa ke admin Ngaji Senin ya. Admin Ngaji Senin, Mas Juan 0822 9999 3833. 0822 9999 3833. Nah, gitu. Jadi kata-kata nikah itu adalah satu akad yang menghasilkan bolehnya hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwid ataupun terjemah daripada itu ya. Nah, jadi kalau gitu berarti istri itu bukan miliknya suami. Dan akad nikah itu bukan seperti jual beli begitu. Kemudian setelah itu dalil tentang masalah pernikahan itu disinggung dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fanqihu ma taba lakum minan nisa." Juga dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum. Hadis Nabi juga ada, yaitu Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahabba fitrati falyastasinna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Barang siapa yang menyukai fitrahku, maka hendaknya dia mengikuti sunnahku. Dan di antara sunnahku adalah nikah. Nabi pun juga menyatakan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan ini. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu apa? Ba'ah itu maknanya adalah biaya nikah, maksudnya ya keperluan di hari itu, untuk mahar, untuk nafkah di hari itu, untuk pakaian di hari itu, untuk ngasih tempat tinggal di hari itu, tempat tinggal di malam itu. Kurang lebih uang zaman sekarang ya, bisa jadi punya uang 200.000, 300.000 udah boleh nikah itu ya. Maka hendaknya kamu nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menjadikan kamu bisa menjaga pandangan mata dan bisa kamu itu menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang enggak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka puasa itu nanti yang akan membentengi dia begitu. Itu tentang masalah pernikahan, Nah, kemudian para ulama di sini Syekh Khatib Syarbini di Syarah Minhaj, beliau menyatakan tujuan nikah paling tidak itu ada 3 manfaatnya nikah.
Yang pertama, menjaga agar adanya keturunan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai sarana mengeluarkan sesuatu yang apabila ditahan bisa menyebabkan tubuh itu terkena penyakit. Nah, sesuatunya apa? Yang sudah menikah kan paham. Yang ketiga, agar mendapatkan kesenangan. Gitu. Jadi nikah untuk senang-senang, tidak apa-apa, tapi jangan lupa. Nah, kalau cuma senang-senang nanti nggak ada nilai ibadahnya. Begitu. Kemudian setelah itu kita lanjut. Sekarang kalau ada yang nanya nih, berarti definisi nikah sudah, dalil nikah sudah. Sekarang kita akan mengkaji apa hukumnya nikah. Apa hukumnya nih nikah? Sebenarnya para ulama sendiri itu beda pendapat. Nikah itu ibadah atau bukan? Ada yang menyatakan ibadah. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi memerintahkan kepada umatnya. Berarti nikah itu ibadah. Ada yang beranggapan seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan nikah itu bukan ibadah. Nikah itu sama kayak makan dan minum, mubah. Kenapa kok bukan ibadah? Karena syariat mensahkan nikahnya orang kafir. Syariat itu mensahkan nikahnya orang kafir. Mensahkan gimana? Contoh, ada sepasang suami istri. Suami dan istri, laki perempuan. Dia nikah. Ketika nikah sama-sama belum beragama Islam. Ketika nikah sama-sama belum beragama Islam. Kemudian setelah itu keduanya masuk Islam bareng. Perlu enggak nikah lagi? Enggak perlu. Kenapa? Nikahnya di masa kafir itu sudah sah. Nikah di masa kafir itu sudah sah. Sebagaimana ini ada dalilnya di dalam kitab Mughnil Muhtaj dikatakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang masuk Islam, ketika itu dia punya istri lebih daripada 4. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya udah yang dipertahankan itu 4 dan dinyatakan sah. Jadi Nabi nggak nyuruh kamu dulu nikahnya gimana, diulangi nikah, enggak. Ya udah Nabi nyatakan itu nikahnya sah. Berarti dari orang kafir aja bisa itu nikah, maka berarti itu bukan ibadah. Namun akhirnya ulama memberikan jalur tengah. Nikah itu memang hukum asalnya mungkin mubah. Namun apabila niatnya itu bagus, contoh niatnya mau menghidupkan sunnah Nabi, niatnya akan mencari keturunan yang di situ akan menjadi orang yang beriman kepada Allah, menambah jumlah orang yang akan sujud di muka bumi, menjaga diri biar enggak bermaksiat. Maka dengan niatan seperti ini, maka nikah itu hukumnya menjadi ibadah. Jadi nikah itu buat orang yang mampu, maka nikah itu berarti hukumnya sunnah. Gitu. Nah sekarang ini gimana kriteria perempuan yang bagus untuk dinikahi? Gitu. Ini kan banyak yang nanya ini. Bagaimana kriteria perempuan yang bagus untuk dinikahi? Gitu. Nah dikatakan dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena dia punya harta. Atau karena dia cantik, atau karena dia punya nasab yang bagus, atau karena faktor agama. Maka carilah perempuan yang unggul dari sisi agamanya, maka nanti kamu akan bahagia, begitu. Oleh karena itu, jadi perempuan itu yang paling bagus dinikahi yang pertama adalah kalau bisa yang agamanya bagus, yang solihah, begitu. Jadi jangan perempuan yang kurang bagus, tapi yang agamanya bagus, begitu. Kemudian setelah itu yang nasabnya bagus, bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi menyatakan, takhayyaru linutfikum wala tad'uha illa fil akfa.
kamu pilih untuk tempat meletakkan benih-benih kamu. Nah, jangan kamu letakkan kecuali pada yang cocok, yang bagus gitu. Jadi kamu pilih keturunan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena biar nanti keturunanmu juga insya Allah akan menjadi orang yang baik. Begitu. Kemudian setelah itu para ulama tentang kan ini masalah faktor keturunan ya, menganjurkan agar jangan nikah dengan kerabat dekat. Jangan nikah dengan kerabat dekat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaukani, Nabi SAW bersabda, la tunkihul qarabatal qaribah fa innal walada yuhlaqu dhawiyan. Jangan nikah dengan kerabat yang dekat. Kenapa? Khawatir anaknya nanti itu bentuknya terlalu kurus gitu. Namun ini juga nggak mesti juga, ini nggak pasti juga. Yang jelas ini memang sabda Nabi SAW yang bisa kita mengerti bahwasanya kalau bisa itu cari yang baik, keturunan orang baik-baik, namun itu bukan kerabat kita sendiri begitu. Setelah itu ciri-ciri perempuan yang bagus lagi gimana? Nah, ciri-ciri perempuan yang bagus lagi diantaranya yang penting untuk dinikahi adalah perempuan yang cantik. Tidak apa-apa nikah sama orang cantik itu boleh. Ya, sama orang yang cantik boleh. Walaupun ini pendapat lama ya. Anda mau setuju boleh, nggak setuju juga tidak apa-apa. Kalau bisa jangan nikah dengan perempuan yang terlalu cantik. Jangan nikah dengan perempuan yang terlalu cantik. Kenapa? Karena khawatir perempuan terlalu cantik, apalagi lakinya itu terlalu biasa-biasa saja, nanti perempuan itu akan sombong kepada suaminya sendiri dan banyak sisi-sisi negatif yang lainnya. Tapi milih satu pengennya istri yang cantik, boleh, nggak apa-apa. Nih, lihat nih. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Beliau menyatakan apa? Khairun nisa, sebaik-baik perempuan, man tusirru idza nadharta wa tuti'u idza amarta ila akhiril hadis. Sebaik-baik perempuan itu adalah yang menyenangkan jika dipandang dan taat jika diperintah. Itu. Jadi kalau suami, untuk para suami yang menyaksikan acara ini, kalau Anda pengen tahu Anda beruntung apa enggak, ya gampang. Istri Anda kalau dilihat menyenangkan atau tidak, itu aja. Dan kalau diperintah patuh atau tidak. Untuk para istri yang menyaksikan acara ini, ya Anda bisa lihat Anda masuk di khairun nisa atau syirarun nisa. Wanita yang terbaik atau malah wanita yang terburuk. Wanita yang terbaik itu gimana? Kalau suaminya mandang dia senang. Gitu. Kalau suaminya memerintah kepada dia, maka dia apa? Patuh. Itulah wanita yang terbaik. Semoga insya Allah yang menyaksikan ini semuanya istri-istrinya jadi istri yang terbaik insya Allah. Gitu ya. Kemudian setelah itu juga termasuk yang perlu diperhatikan adalah menikahlah dengan wanita yang cerdas, dengan wanita yang cerdas, yang cerdas begitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang baik lagi yang di sini di dalam syarah ini keterangannya lucu ini. Wa hadhihi sifatu kulluha qalla yajidaha asy-syakhsu fi nisa'i dunya. Wa innama tujadu fi nisa'il jinan. Ini sifat-sifatnya kalau komplit semuanya di dunia tidak ada di surga ini. Nasab bagus, cantik, solehah, pintar. Nah, ini kan langka ini di dunia ya. Dulu ada satu murid datang sama gurunya. Guru, doain ya, saya mau nikah. Gurunya bilang, oh iya alhamdulillah, kamu udah punya calon? Belum guru, tolong dicarikan. Jadi doa itu dipikir udah punya calon, ternyata baru minta dicarikan. Tuh, kamu mau yang kayak gimana? Ya saya tuh permintaannya gak aneh-aneh kok guru. Ustadz saya gak aneh-aneh, pokoknya wajah cantik. Kemudian akhlak bagus. Kalau bisa keturunan orang kaya, kan saya miskin. Situ kalau bisa ya yang hafal Quran, yang pinter, akhlaknya mulia, terdidik, pemalu orangnya.
Kata gurunya, itu kalau perempuan kayak begitu, kalau masih ada, saya, bukan saya buat kamu. Bahasa Jawanya tak pakai dewe. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Gitu. Ini kita mengharumkan ruangan karena bab nikah. Nikah itu kan ya identik dengan hal-hal yang harum-harum. Ini ada harum-harum wangi-wangian begini. Ini bukan kayak dukun. Ini termasuk salah satu ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian setelah itu, nah, di sini ada keterangan. Disunahkan pernikahan itu diselenggarakan di bulan Syawal. Kemudian setelah itu diadakan akadnya itu di masjid bersama halayak dan diadakan di pagi hari. Jadi kalau pengen tahu waktu terbaik untuk nikah kapan? Bulan Syawal, tempatnya masjid, waktunya pagi hari. Kenapa? Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Gitu. Ya. Nah, sekarang Habib, saya mau nikah, apa yang harus saya lakukan? Ini ada yang pertanyaan begini nih, pasti ya. Saya mau nikah, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau Anda sudah mau nikah, maka Anda boleh lihat dulu, boleh lihat. Anda lihat, kenapa? Itu yang ngajari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan pada Mughirah bin Syu'bah ketika akan melamar perempuan, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma al mawaddatu wal ulfah. Kamu lihat dulu, cocok gak? Kenapa? Karena kecocokan itulah nanti yang akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang itu yang akan menjadi langgeng. Jadi lihat dulu gak apa-apa. Anda jangan, pokoknya katanya bagus, pokoknya saya langsung mau. Ya sah, tapi Nabi ngajarin lihat dulu. Sebelum kamu ngelamar, lihat dulu. Begitu. Sekalipun gak diizini, gak apa-apa. Anda berusaha melihat tapi gak di sini boleh. Tapi tentunya lihatnya ada aturannya lah ya. Boleh lihatnya apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang boleh dilihat. Kenapa wajah dan kedua telapak tangan? Karena patokannya. Loh, wajah kan cukup? Enggak, nama telapak tangan juga. Nah banyak sekarang ini, ya Masya Allah. Kadang-kadang mukanya putih, lehernya hitam. Nah kali tangannya kan kelihatan. Jadi lihat tangannya, atau lihat tangannya kelihatan begitu. Ini asli putih apa enggak ini? Apalagi kalau cuma lihat foto cukup apa enggak? Dulu mungkin cukup, sekarang foto bisa diedit. Nah, kulitnya sawo matang itu bisa jadi diedit seterang matahari atau jadi sawo mentah mungkin. Itu. Kalau dia, saya mau ngelihat bingung, nah, gampang. Suruh perempuan lain ngelihat, nanti saya tuh ceritakan kepada kamu juga boleh. Nabi SAW dulu pernah memerintahkan Ummu Sulaim untuk lihat satu perempuan. Nah, Nabi coba kamu lihat itu kakinya, tumitnya gimana, dan kamu lihat bau mulutnya gimana. Pernah itu. Jadi kalau mau nikah lihat dulu. Lah perempuan juga sama, kalau mau dilamar sama laki-laki ya lihat dulu. Cocok nggak kamu? Cocok apa enggak? Kalau saling cocok, nah setelah itu jangan dianggap sudah cocok itu bagus, belum. Nah, laksanakan sholat istikharah. Jadi biar cocok Anda itu bukan hanya karena selera, tapi juga Anda mendapatkan petunjuk yang buat Anda semakin pede untuk melangsungkan pernikahan. Nah, jadi Anda sholat istikharah dulu. Yang laki sholat istikharah, yang perempuan sholat istikharah. Yang laki mendapatkan kemantapan hati, langkah lamar. Yang perempuan dapat kemantapan hati ketika dilamar, maka lamaran itu pun diterima. Begitu. Ini ya, kemudian setelah itu untuk masalah ta'aruf ini ada syaratnya nih. Jadi kalau mau ta'aruf itu ada syaratnya ya. Ada mau ta'aruf, mau kenal sama perempuan, ada syaratnya. 1,
syarat ta'aruf adalah memang ada keinginan untuk menikah. Gitu. Memang ada keinginan untuk menikah. Yang kedua, ada harapan untuk diterima. Jadi Anda nggak mau nikah sama perempuan itu, terus Anda saya mau ta'aruf, nggak boleh, mainan Anda nanti. Yang kedua, Anda ada harapan untuk diterima. Jadi mohon maaf. Jadi kalau sudah, saya mau lihat dulu, tapi Anda tahu kalau Anda nggak mungkin diterima, ya nggak usah. Contoh orang biasa, mau melamar anaknya menteri. Dia tahu ini ditolak pasti. Ya jauh usah ta'aruf. Belum tahu bakal ditolak kok. Ada harapan untuk diterima, atau pengen menikah. Yang ketiga adalah, nah, perempuan yang akan Anda dekati, Anda mau PDKT, Anda mau ta'aruf, perempuan itu harus tidak ada hubungan nikah dan iddah. Jadi kalau perempuan itu masih jadi istrinya orang lain, namanya Anda bukan ta'aruf. Anda namanya perusak rumah tangga. Itu namanya tahbib. Tahbib itu hukumnya haram. Merusak rumah tangga orang lain. Masa mau ta'aruf padahal itu istrinya orang? Atau sudah dicerai tapi masih masa iddah. Nah perempuan itu masa iddah itu kan macam-macam. Ada kalanya iddahnya itu adalah raj'i. Raj'i itu gimana? Raj'i itu artinya perempuan itu masih bisa dirujuk oleh suaminya. Nah, perempuan itu masih bisa dirujuk oleh suaminya begitu. Jadi misalkan nih, jadi ada raj'i itu ada seorang wanita ditalak 1. Kan iddah 3 kali masa suci. Nah, selama 3 kali masa suci ini bisa jadi perempuan itu dirujuk sama suaminya, dikembalikan lagi dalam urusan nikah. Nah, perempuan yang dalam keadaan seperti itu, maka Anda haram berta'aruf dengan dia, begitu. Yang ketiga ya. Yang keempat, perempuannya tidak sedang dalam pembicaraan khitbah juga dengan orang lain, gitu. Nah, ya. Yang kelima adalah kalau Anda mau ta'aruf ya Anda ada mahram, jadi tidak duduk hanya berdua, begitu. Itu adalah fikih urusan masalah pernikahan. Lalu itu sudah Anda lakukan, maka insya Allah pernikahannya akan jadi pernikahan yang baik, pernikahan yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian katakan dalam kitab Minhajut Talibin, waman ustusyira fi khatibin dzakara masawiyahu bisidqin. Nah, barang siapa yang diajak musyawarah untuk orang yang ngelamar, umpama saya punya anak perempuan saya dilamar sama orang. Dilamar sama, misalkan namanya Abdullah. Abdullah ini temannya Hamid. Saya nanya sama Hamid, Mid, gimana itu teman kamu Abdullah, baik atau enggak? Oh baik. Oh enggak baik, harus disampaikan dengan jujur. Begitu ya. Bahkan sekalipun itu urusan muamalah, urusan nikah sama. Itu kalau Anda diajak musyawarah tentang orang yang ngelamar ataupun orang yang mau kerja bareng, maka Anda harus menyampaikan jujur sekalipun harus membuka aibnya orang lain gitu.